Dulu ya selamat malam Bapak Ibu semuanya, komunitas kesembuhan holistik dan komunitas pola hidup sehat ya. Ini seminar kalau saya Bu Sinta nggak tahu udah berapa puluh kali nggak bisa dihitung ya. Tapi kalau dengan Pak Wisnu ini yang kedua. Jadi saya hanya ngasih prolog singkat atau cerita, malah saya mau cerita sedikit hari ini. Terus habis itu saat tak serahkan ke Bu Sinta kalau mau ada prolog juga atau mengenalkan kembali Pak Wisnu ya. Tapi hari ini saya gembira, ya, ya sebenarnya selalu gembira sih, tapi kok pakai diceritakan hari ini gembira gitu ya. Setiap bulan saya Bu Sinta itu ada camp ya setiap bulan. Terus sekarang ada tambah pembicara Pak Wisnu ya. Nah, camp itu nggak selalu jumlahnya banyak. Kalau banyak pun kadang nggak semuanya bayar penuh. Jadi ya kadang Bu Sinta ya suka curhat juga gitu ya. Atau kalau nggak pas waktu mau transfer saya itu ngasih anggaran. Ini Pak, gini 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 ya sisanya dikit, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Nah, di camp itu karena memang semuanya makan sehat, jus detok gitu ya. Nah, terus eh saya itu kepikir sebenarnya, aduh, tapi ya kok ya lumayan mahal gitu ya. Nah, saya itu kontak Bu Sinta, Bu, itu jus detok jam berapa sih? Jam 10 gitu ya. Wah, kalau 30 peserta kali 4 hari aja deh paling enggak. Hari pertama enggak karena baru datang, terakhir enggak 4 hari. Ini yang saya mau ceritakan ya. Tadi saya dapat WA, Pak Jarot ini anonim aja ya, tapi nama saya ini gitu. Kenapa? Saya mau nyumbang. Ya, udah deh lado, baru niat berbuat baik. Sudah ada yang bayar ya gitu ya. Ya udah Pak, tak atur ya pakainya buat apa. Ya terserah mau gitu ya. Pokoknya saya diberkati dengan olah nafas dan pelajaran kesehatan Pak Jarot, ngasih Zoom gratis. Ya saya nyumbang gitu. Wah saya sekarang udah diberkati nggak terima sumbangan gitu ya. Tapi ya saya terima aja. Tapi saya mau salurkan gitu ya. Mudah-mudahan nanti empat camp ke depan peserta camp bisa minum sehat. Paling nggak jus detok ya. Minimal 4 hari dalam satu camp sampai 4 camp ke depan gitu. Jadi ya hari ini agak wajahnya sumringah. Raja bilang sumringah. Jadi ya itu ceritanya. Jadi saya mau bilang terima kasih ya karena emang anonim ya. Ya bisa disebutkan ya. Jadi ya ada aja orang jubak anonim gitu ya. Ya itu aja yang saya mau ceritain. Jadi sekaligus pengumuman camp ya. Emang kita minggu depan ini ada camp ya. Besok saya berangkat, bukan besok, lusa, hari Jumat saya udah berangkat. Jumat saya ke Balikpapan, lalu Senin pulang, ya Rabu atau Kamis jadwalnya lebih. Saya berangkat. Tapi campnya udah mulai duluan. Ini aja kan Bu Sinta akan umumkan tentang campnya. Tapi bukan soal dapat sumbangan berapa ya, tapi itu kayak menjadi semakin yakin ya bahwa ini program yang diberkati Tuhan ya baru batin aja baru batin baru WA duitnya datang ya. Jadi duitnya tidak ya dalam arti ya sebenarnya ya nilainya lumayan kalau bisa untuk 4 kali camp ya ya lumayan dalam arti 4 kali camp bukan biaya camp ya biaya jus detok ya ya tapi lebih pentingnya itu keyakinan bahwa ini diberkati Tuhan gitu ya. Sama dulu juga ketika mau beli tempat itu kan, do Bu Sinta beli mau jual rumah belum laku, sempat beli yang di Bogor gagal, begitu beli pas yang tempat itu ya ada orang nyumbang sebagai DP, Bu Sinta jual rumah laku kan gitu ya kayak ya tiba-tiba ya nang kayak dilancarkan itu membuat kita yakin. Udah, itu aja yang saya ingin ceritakan sebagai pendahuluan. Silakan Bu Sinta disambung lalu nanti Pak Wisnu ya. Langsung saja Bu Sinta dan Pak Wisnu. Terima kasih Pak Jarot. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat semua yang hadir di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wisnu. Udah dengan gagahnya, dengan syalnya, tidak lupa.
Itu kemarin suami saya ternyata kejawab Pak, kenapa ada syal kayak gitu. Ternyata itu untuk mengaktifkan cakra jantung ternyata kemarin apa namanya ketemu sama master pranic healing itu. Kenapa sih orang pakai syal kayak gitu itu mengaktifkan cakra jantung. Kenapa orang pakai jilbab itu mengaktifkan cakra mahkota kayak gitu kan. Jadi keren, bisa ditiru sahabat semua. Ya, selamat malam buat sahabat-sahabat semua yang setia ikut dalam Zoom ini. Ada Bu Nenes, rupanya ada lagi Bu Zaimarni, Bu Kristila, Sandra, Bu Teresia, Bu Lanawati, Bu Sani, Bu Tiambu. Nah, banyak sampai besok nih kalau kita sebut satu-satu. Siap belajar hari ini? Siap diskusi? Siap menerima aliran ilmu dan energi dari Pak Jarot, Pak Wisnu? Oke, malam ini kita belajar tentang secondary gain. Nah, apa sih itu Bu? Gitu kan. Enak kan aku sakit? Nah, enak kan aku sakit gitu. Tadi yang apa namanya? Apa ya woro-woro narasi dari Zoom kita malam ini adalah judulnya adalah secondary gain. Dalam kurung enak kan kalau sakit gitu kan. Apa sih itu? Bu, di mana-mana orang sakit ya nggak enak gitu kan. Nah, ternyata saya menemukan sahabat di pasien-pasien yang hadir di ruang praktek maupun di camp kayak gitu ataupun di kelas coaching online ternyata ada loh orang-orang yang senang sakit. Kenapa? Karena ternyata dia mendapatkan keuntungan dari sakit itu. Contoh, ini contoh misalkan ada peserta camp nih dia apa namanya dulunya itu saya nggak sebut nama ya, cuman sebut kasusnya saja gitu kan. Dulunya dia pemain band, terus famous, tapi kemudian apa namanya sampai usia 40 tahun ternyata baru tersadar bahwa dia tidak lagi ada yang ngundang gitu kan. Sampai akhirnya dia stroke. Kenapa terus stroke? Karena apa? Dia bilang bahwa saya kalau kalau sakit saya tidak harus menunjukkan bahwa saya perform, saya punya excuse gitu loh terhadap diri saya dan terhadap publik bahwa saya sakit sehingga saya tidak perlu perform seperti teman-teman lain saya yang sudah sukses kayak gitu kan. Jadi dia merasa egonya terjaga justru ketika dia sakit. Nah, kayak gitu gitu loh. Itu kasus pertama. Ada yang seorang profesor nih. Profesor ini sakit justru senang. Kayaknya saya punya itu Mbak secondary gain nih ketika saya ngomong begini di kelas ini dia japri saya tuh. Kayaknya saya punya nih Mbak. Kayak seperti ini yang Mbak ceritakan tadi. Kenapa Bu? Iya, sejak saya sakit saya nggak perlu harus hadir di kelas. Saya bisa mengundurkan diri dari jabatan struktural di mana itu yang membuat saya pusing banget udah duitnya nggak ada yang ada capek yang ada stres yang ada disalahin orang yang ada dimusuhin orang tapi saya nggak bisa mundur gitu kan karena jabatan struktural itu tapi karena sakit saya langsung Pak ini hasil lab saya terkena cancer saya harus menjalani serangkaian kemo radioterapi kayaknya itu melelahkan boleh nggak saya mengundurkan diri. Hari itu juga di ACC, Mbak, katanya gitu. Saya lega, selega-leganya dan dengan begitu juga saya dikasih itu excuse. Bu, kalau emang ibu sakit boleh kok nge-zoom, nggak harus ibu ke sekolah ke kampus gitu kan. Tambah lagi itu secondary gain-nya tambah menebal gitu kan, sahabat. Ada lagi gara-gara dia sakit, semenjak dia sakit, suaminya yang biasanya marah-marah-marah tiba-tiba menjadi baik banget. Anak-anak yang biasanya dimarahin bahkan dipukulin itu jadi mendapatkan kedamaian. Enak ya kalau mama sakit kayak gini, papa nggak marah-marah lagi. Kebayang nggak? Kira-kira si ibu mau berhenti sakit nggak sahabat kalau anak-anaknya udah ngomong kayak gitu tuh? Karena dia merasa bahwa iya juga ya kalau saya sakit, suami saya jadi nggak marah-marah, suasana damai, anak-anak bisa dengan tenang hidup dan suasana rumah membaik sejak saya sakit. Kira-kira besok dia bisa sembuh nggak kalau seperti itu? Ada anak yang 17 tahun kena autoimun nih. Autoimunnya terjadi karena aku ya, tante. Sejak aku sakit, itu papa sama mama itu nggak pernah lagi teriak-teriak
atau marah-marahin aku, bentak-bentak aku. Padahal mereka bertengkar sendiri, tapi aku selalu jadi pelampiasan karena aku anak satu-satunya yang di rumah, yang masih di rumah. Kakak dua udah ninggalin rumah. Hanya aku yang di rumah. Ya udah aku jadi pelampiasan. Mereka habis bertengkar, marahinnya ke aku. Mama habis dimarahin papa, marahinnya ke aku. Ya udahlah aku sakit aja. Kalau aku udah di rumah sakit, mereka jadi lembut dan gencatan senjata, tidak sakit lagi, apa tidak marah-marah lagi. Itu loh pendalaman masalah hasil saya hipnoterapi ketika menghipno pasien-pasien itu ternyata ada akar masalah yang kuat. Kenapa dia sakit terus-menerus, tidak sembuh-sembuh, putar-putar saja di situ? Karena skenurigen lah itu gitu. Ada satu lagi yang unik itu apa namanya? Macam-macam sakitnya menurut dia. Tapi setiap kali ke rumah sakit, hasil tes tuh nggak ada apa-apa. Ujungnya ya udahlah, tegaklah diagnosa autoimun, rheumatoid arthritis, RA. Itu dipegang aja, kakinya udah cedera, sampai jangan dipegang, jangan dipegang, jangan diangkat, jangan diangkat. Berapa tahun ya itu? Ada 5 tahunan itu setiap bulan harus absen ke rumah sakit dengan sakit macem-macem. Bukan karena autoimunnya justru. Justru karena pengobatan autoimun. Pengobatan autoimun dikasih apa? Imunosupresan. Namanya imun yang tadinya aktif, terlalu aktif malah ditekan sama sama obat-obatan apa? Supresan itu, penekan imun. Yang ada adalah dia tubuhnya semakin sakit dengan beragam infeksi-infeksi yang muncul gara-gara sakit autoimun. Yang autoimunnya sebenarnya itu hanyalah simptom atau gejala saja, bukan bukan sakit yang sesungguhnya gitu loh sahabat. Kenapa? Itu terjadi ternyata semenjak dia papanya meninggal. Ini kisah yang saya ceritakan ini kisah nyata semua sahabat. Jadi artinya real gitu loh. Papanya meninggal 2 kali sebelum 2 kali dia menikah dan kemudian bercerai, tapi masih ada papanya, dia masih baik-baik saja. Tapi semenjak papanya meninggal, dia menjadi tidak baik-baik saja karena apa? Karena dia tersadar bahwa, hey, saya masih punya orang tua ya, umur 79 tahun. Saya masih punya anak ya, 19 tahun. Tapi papa saya sudah nggak ada, suami nggak ada. Berarti kan saya yang harus bertanggung jawab. Sedangkan saya nggak siap. Ya udahlah aku sakit aja. Itu adalah sakitnya adalah karena dia dari kecil anak yang apa namanya anak tunggal. Sehingga yang ada adalah ya udahlah aku sakit aja supaya aku nggak harus bertanggung jawab. Nah, itu adalah sekelumit kisah-kisah di ruang praktek sahabat yang membuat, oh, ternyata ada ya sakit karena secondary gain ini. Dan itu obatnya bukan obat yang diminum sahabat. Tapi obat yang, apa namanya, obatnya itu hanya di dalam diri dia sendiri. Nah, ini biasanya akan kasus ini akan menjadi semakin sering ketika semakin menua. Ketika mulai emptiness syndrome, tahu ya, emptiness syndrome itu adalah orang-orang tua sindrom sangkar burung kosong. Jadi ketika orang tua semakin tua gitu kan, terus anak-anak udah berumah tangga, udah pisah rumah dari orang tua gitu, apalagi kalau tidak ada pasangan gitu kan, entah itu bapaknya saja atau mamanya saja gitu kan, jadi dia sendirian di rumah. Dia ngerasa kesepian, ngerasa lonely, ngerasa ya emptiness syndrome, empty itu kan kosong, nest itu sangkar burung kosong, itu biasanya diderita oleh orang tua. Nah, ketika dia sakit, ini anak-anaknya jadi rajin, datang nanyain, Mama sakit apa? Papa mau apa? Ini itu. Anaknya tiba-tiba menjadi perhatian semua sejak mamanya sakit. Ya udah, dia akhirnya menikmati sakitnya itu dan meminta anak-anaknya untuk harus ada di sini semua, gantian harus ada ini, kamu harus ini. Itu yang seringkali hadir di dalam diri orang tua sehingga ya akan sulit sembuhnya karena apa ya tadi bahwa secondary gain itu sebenarnya adalah sesuatu yang diciptakan benar memang mungkin dia sakit gitu kan sakit tua gitu kan tapi sebenarnya tidak seheboh itu gitu loh tapi karena kita apa orang di sekitarnya itu merespon juga dengan ini gitu ya dengan tidak semestinya maka yang ada adalah itu seperti eh, membuat sakitnya itu menjadi berlanjut gitu kan. Jadi dia menikmati sakitnya sahabat. Nah, inilah kita hari ini kita ngobrol nih, baik dari sisi sebagai pasien maupun sebagai yang sakit maupun dari sisi orang-orang di sekitarnya. Gimana nih kita menghadapi
orang-orang yang dengan kasus seperti ini, secondary gain kayak gitu. Karena tanpa sadar kita pun sebenarnya sedang memelihara atau menguatkan gitu bahwa ya apa kamu akan sakit terus seperti ini ketika kita juga memberikan respon seperti yang dia harapkan kayak gitu loh sahabat. Tapi bukan berarti kemudian kita juga udahlah nggak usah diurusin mama itu sakitnya panjang misalkan gitu nggak juga seperti itu gitu loh. Jadi inilah kita akhirnya menyadari bahwa ada loh sakit-sakit seperti itu dan itu obatnya bukan obat yang diminum sahabat. Tapi Anda harus jujur dengan diri saya sendiri. Sebenarnya saya bisa sembuh nggak? Bahwa saya sebenarnya tidak perlu melakukan ini semua karena kesembuhan itu seyogyanya ada di dalam diri kita gitu. Gimana menurut Pak Wisnu? Silakan Pak Wisnu. Menarik ya, secondary gain ini sebetulnya eh, banyak sekali alasan-alasan yang tersembunyi yang kita secara tidak sadar menggunakan untuk mempatenkan sesuatu yang tidak kita perlukan di dalam tubuh kita secara unconscious, secara tidak sadar gitu. Dan kemudian orang-orang di sekitar kita secara frekuensi, secara energi menjustifikasi itu sebagai sesuatu yang dipercaya. Bayangkan kalau cerita cerita orang yang tadi Bu Sinta ceritakan, saya membayangkan keluarganya itu pasti kalau mereka tidak memahami ilmunya, mereka pasti akan dihinggapi rasa bersalah atau overcaring, eh, dan situasi orang sakit yang sesungguhnya memerlukan energi yang positif untuk recovery, justru yang terjadi adalah energi-energi negatif yang berkembang secara frekuensi, sehingga apa yang diharapkan untuk bisa tersembuhkan, eh, yang jadi secondary gain itu memerlukan primary gain, kan, betul nggak ya Bu Sinta? Eh, eh, Primary gain itu yang utama itu adalah kasih sayang. eh, kita bisa bersikap bersikap tegas, bisa firm. Secara energi kita bisa datang untuk bisa membawa energi yang positif. Tetapi kadang-kadang di level perilaku orang-orang yang secondary gain itu quote unquote agak agak apa sih istilahnya tuh, annoying, gemesin gitu. Gemesin gitu, jadi perlu perlu ditepok-tepok, perlu disayang-sayang. Tetapi memang betul, kalau itu dilakukan dengan cara yang keliru, akar persoalannya itu nggak selesai. Akar persoalan, jadi saya kira secondary gain ini tidak hanya terjadi pada kasus-kasus yang ditemukan dalam hipnoterapi seperti Bu Sinta ceritakan di ruang praktek, tapi banyak hal secondary gain ini menciptakan banyak energi-energi yang memblokade diri kita sehingga kita kehilangan kemampuan, atau setiap orang tua atau muda kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa sesungguhnya kita dengan potensi yang kita miliki secara spirit, secara mental, secara body, kita punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Sehingga pertolongan yang diharapkan dari tubuh kita, itu kita nggak bisa mendapatkan. Kalau istilah holistiknya, kita nggak bisa whole, nggak bisa wholeness. Karena kita mau bergerak naik ke tingkat wholeness untuk penyembuhan, selalu ditarik balik ke persoalan itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Padahal penyembuhan yang bersifat holistik itu meminta kita untuk melepaskan semua frekuensi-frekuensi yang tidak kita perlukan. Jadi saya membayangkan ya, eh, saya jadi teringat cerita Bu Sinta tadi waktu awal saya punya cerita. Saya dulu punya bakat untuk secondary gain karena saya anak kecil. Dan saya tahu bahwa dulu kalau saya sakit, ibu saya harus ada di samping saya.
Dan semua orang harus menghentikan kegiatannya untuk memperhatikan saya. So I pay attention, pay attention kan gitu. Pay attention untuk mencuri energi orang lain untuk memberi perhatian kepada kita. And it doesn't work. Nggak pernah bekerja. Sehingga suatu saat ketika saya sudah mulai kuliah dan hidup sendiri, dan kesadaran itu muncul dengan sendirinya gitu. Wow, nobody can take care of me. Gak akan ada orang lain yang merawat diri saya if I don't have energy, if I don't have a power to take care of myself. Jadi itu datang dari sini. Kebetulan teman-teman di kos saya waktu itu bilang kata, "Alah lu sakit, emang lu mau pulang?" "Cila pulang nih ya, gitu. Terus saya pikir-pikir, benar juga ya. Jadi dorongan untuk kita kepengin pulang itu datang dari secondary gain kan gitu. Untuk diperhatikan orang, teman-teman bilang, gue sakit nih. Mulai dari saat itu, until today Bu Sinta, istri saya juga tahu kalau saya sakit. Kalau tubuh saya sudah tahu, saya paham dengan sendirinya kalau tubuh sedang mengalami demam memerlukan waktu 3 hari. Kalau panas, kalau ada inflamasi 3 hari. Lebih dari 3 hari hubungi dokter. Jadi sehari 2 hari saya sudah bisa take care. Udah kunci pintu, nggak ngomong, diam, masang ini meditasi, pakai apa? Kemoterapi, pakai aromaterapi. Udah. And then heal my own body. Karena seperti kata Bu Sinta bahwa setiap kita mengalami ketidakseimbangan dalam tubuh itu adalah pesan cinta untuk take care of your body. Come on, stop it. Semua orang lain tuh nggak ada yang mau. Jadi istri saya karena udah tahu dan sudah terbiasa mengurus segala sesuatu untuk tubuh kita sendiri, bukan kita mengabaikan orang lain untuk menolong kita, tapi kita adalah penolong pertama ketika kita dalam keadaan tidak berdaya. Dan justru ketika kita dalam keadaan tidak comfortable, kita tidak nyaman, kita sedang itu, that is the moment. Itulah momen kita untuk kita go out untuk lakukan sesuatu. Jadi itu satu hal yang saya pernah alami. Saya punya pengalaman yang kedua. Satu hari saya tiba-tiba mengalami demam. Demam kemudian nggak bisa kemana-mana dan mungkin karena sudah terbiasa. Ini belum married nih, masih bujangan. Terus saya tidur di dalam kamar saya, and tiba-tiba tahun itu Kentucky Fried Chicken, sorry sebut sponsor ya, lagi baru buka di Indonesia, jadi orang sedang heboh-hebohnya gitu. Dan seorang saudara saya tidak sengaja berkunjung ke rumah kita, lalu dia membawa itu box ayam itu yang sudah habis makan, yang tinggal tulang-tulangnya sedikit loh Bu Sinta. Nggak ada isinya, itu nyaris sudah nggak ada tulang sedikit gitu. And then kemudian dia cuma bilang gini, aku tuh habis makan ini loh, terus aku ingat kamu, terus aku bawa ini untuk kamu gitu. So even though makanan itu tidak sempurna, tapi saya mendapat energi dari cara dia menyampaikan itu kepada saya. And automatically saat itu juga saya bangun, panasnya hilang, saya ngobrol, ketawa, and gone. Nggak ada lagi panas. I'm healthy. Oh wow. So, jadi energi cinta kasih dari orang lain itu akan mere-energize energi kita. Dan itu pengalaman-pengalaman. Walaupun cintanya cuma tulang-tulang gitu, Pak. Tulang-tulang, benar. Walaupun tulang-tulang, tapi karena bagi saya what you experience is very important. Apa yang kamu alami itu yang harus kamu recording untuk kemudian kamu besarkan gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu mengubah attitude saya, mengubah mindset saya, mengubah level energi untuk kita jangan lagi balik ke pola yang lama. Karena sekarang kita tahu bahwa
semua yang kita pelajari hari ini untuk mengalami penyembuhan secara primary gain adalah don't repeat the old pattern. Jangan mengulang bentuk-bentuk yang sudah lama yang sudah kita tidak lagi perlukan. Karena bentuk yang lama itu memang selalu ngulang gitu. Tubuh kita ini secara subconscious mind senang untuk melakukan repetition. Even though kita tahu bahwa spaced repetition is the first law of learning. Pengulangan-pengulangan itu adalah pembelajaran dalam kehidupan, tapi kita harus menyadari bahwa banyak sekali pengulangan-pengulangan yang sudah kita tidak lagi perlukan. Karena tubuh kita itu berproses. Ya. Saya tahu bahwa Bu Sinta mau mendiskusi tentang secondary gain. Saya teringat akan sebuah video kalau Bu Sinta berkenan tentang holistik. Saya ingin sekali untuk share. Boleh, silakan Bapak. Bapak udah kan? Udah boleh host ya? kan? Host kan? Kita ini dia. Jadi teman-teman, dari cerita kita tadi, secondary gain tadi itu adalah peristiwa subconscious mind yang diikat oleh belief system, emosi-emosi, memori-memori kita yang lama, sehingga tubuh kita itu tanpa kita sadari 99%, kata Bu Sinta sampai 99%, 95 sampai 90%, memori-memori sel-sel dalam tubuh kita selalu bergerak dengan pola yang sama sehingga membuat kita sakit. So, apa yang diperlukan oleh tubuh kita? Tubuh kita memerlukan love. Our body need a love. So, love your body. Bapak Ibu, seberapa serius Anda mencintai tubuh Anda sendiri? Kalau Anda mencintai diri Anda pasti tahu pola makan Anda betul atau tidak betul. Pasti Anda tahu bahwa makan Anda bukan sekedar mengingat memori-memori. Makan Anda harus dikendalikan oleh kesadaran sepenuhnya bahwa yang Anda makan itu bukan hanya menyembuhkan tubuh fisik Anda, tapi tubuh spirit Anda juga ikut diberi asupan. Dan love, kekuatan cinta itu memang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi ini diskusi yang panjang kalau kita bicara tentang how to love you, bagaimana Anda harus punya kemampuan mencintai tubuh kita. Because every day, setiap hari tubuh kita itu memberi pesan kepada diri kita, tapi kita nggak mendengar. Nah, ini yang harus kita latih. Di camp holistik, kita berlatih untuk bagaimana mengembalikan kesadaran kekuatan cinta ini untuk mencintai tubuh kita. Saya ingat bahwa kita tahu bahwa kita mau, definisi kesehatan itu adalah kondisi ketidakseimbangan di dalam tubuh. Disease, sakit itu berasal dari kata disease yang artinya penyakit, ya. Yang kita mau adalah disease itu cuma dirubah aja jadi disease. Kalau Anda mau menyembuhkan, Anda harus menyeimbangkan. Jadi sakit disebabkan kondisi tubuh kita yang tidak homeostatik, tidak harmoni. Sel-sel itu nggak harmoni, nggak balance, nggak seimbang. Karena semua organ itu mereka saling bekerja sama kan, antara jantung, liver, ginjal. Mereka tuh satu keutuhan yang selalu bekerja sama. Nggak boleh, kalau satu kurang mereka akan saling menutupi. Jadi pekerjaan kita adalah bagaimana caranya untuk mengharmonize, membuat keseimbangan dalam tubuh. Video ini menarik untuk Bapak dan Ibu simak baik-baik ya. Coba didengarkan baik-baik. What I was told. Bisa diperbesar nggak, Pak? Oke, sorry, saya perbesar ya. Maaf. Nah, itu Enzo. Yes. Hai. Kita lihat ya. Your immune system is out of whack. Your immune system is attacking your body, so we need to calm down your immune system. That was what I was told. I was told that it was bad luck, that I had just drawn the short straw, and that was simply
the way that it was, and perhaps that was a genetic component. I asked why, what is the reason, why is it coming back, why is it growing again? And he said, nobody knows. And at that point I said, no, it's not coming back, it's not growing, and I started looking for some other ways. Early on when I first started off, I was kind of surprised to hear that so many patients were having such a hard time with Western medicine. They weren't getting answers, they were getting confused, they were getting sicker in many cases. We have been steeped in an era of what we call materialism, fed a belief system that we are separate and that we are only physical. So in that sense, Western medicine as it's currently practiced will never really be able to address the totality of healing of a human being. Western medicine is missing the boat with half the equation of reality, which is energy. It's dealing at a material level. The human body is actually not a thing, but a process. Humans were healing and recovering from diseases long before doctors came along. This ability to heal and regenerate is just intrinsic to the very nature of life. To me, the most important facet is to understand the dynamics, the physics, if you will, of the disease. I don't want to just shut the pain off. You're not correcting the imbalance. You're not trying to fix the problem at its root. All this time, my body was trying to talk to me. It was almost like it spoke a language that I didn't understand. In that appointment, I just learned so very much. That was the beginning of my feeling empowered. Like, I have a role in being well here. This ability to heal and regenerate is influenced by nutrition, environment, by emotional and mental factors. Your consciousness is translating your experiences into chemistry that supports health or chemistry that supports protection. The way that we think, the way that we feel has such a powerful role in impacting our health. And the importance of the emotions, the importance of the psyche, the importance of recognizing the spiritual nature, we could say consciousness nature of the person. Healing is the return of the memory of wholeness from the fragmented mind to the whole mind. We're the creators of miracles. I think it's not a matter of waiting for miracles anymore. It's a matter of rolling up our sleeves and taking up the creatorship of miracles. As soon as I realized that I and we have the capacity to heal ourselves, I was like, why is not everybody shouting this from the rooftops? Selain ahli-ahli yang Anda lihat di situ, mereka yang selainnya adalah mereka yang hidup dengan kanker, dengan beberapa problem yang mereka miliki, dan saya mau menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Deepak. Deepak sekarang sudah 94 tahun dan usia tubuhnya itu 40 tahun. Jadi kalau Anda lihat di sosial media, kalau Anda mengikuti Deepak Chopra, tubuhnya itu memang fresh, segar di usia 94 tahun, so amazing. Jadi salah satu kuncinya adalah secondary gain tadi itu adalah hubungan dengan belief system, bahwa even though kita sudah dalam kondisi yang berumur, karena umur itu satu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, tetapi mindset kita atau belief system kita, misalnya begini teman-teman, saya sekarang sudah 60 lebih ya, dan kadang-kadang ada pikiran bahwa karena kita sudah tua kita harus sakit. Padahal kan belum tentu kalau tua harus sakit, kalau Anda memahami tubuh Anda berinteraksi dengan tubuh Anda setiap hari. Jadi kadang-kadang belief system itu yang membuat kita sakit dan kemudian menjadi secondary gain kita untuk kita merawat belief system itu supaya gue harus sakit sekarang karena gue udah tua. Enggak lah. Banyak teman-teman kita di luar sana yang mereka menganggap bahwa meskipun usia sudah lanjut, tetapi dengan umur body yang kita bisa jaga, bisa kita rawat dengan pikiran yang sehat, emosi yang bersih, spirit yang luar biasa. Seperti Anda dengar tadi, Deepak mengatakan bahwa tubuh fisik kita is not a things, bukan hanya benda, tetapi dia adalah energi yang berproses. 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, dengan keadaan saya sekarang, itu sudah berbeda. Jadi, Anda harus memahami bahwa
proses kita itu semakin lebih baik atau semakin lebih buruk. Jadi we have to be aware. Kita harus menyadari tubuh kita, karena ini kan milik kita satu-satunya yang harus kita cintai, kita sayangi, kita syukuri. We know about it, kita tahu emosi-emosi kita juga, kita tahu mana yang secondary dan mana yang primary. Jadi ketenangan, kebijakan itu yang harus kita gunakan untuk kita memiliki kemampuan menyembuhkan diri kita sendiri. Itu yang disarankan oleh video tadi. Teman-teman harus punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan diri sendiri dan bisa itu belajar. Holistic Camp salah satu cara yang sudah cukup baik ya, sangat baik dengan pola makan, semua itu diajarkan oleh Bu Sinta dan sangat bagus. Tadi dikatakan oleh Deepak Chopra, healing is return to the memory of wholeness. Jadi penyembuhan itu adalah kembali ke memori-memori keutuhan kita. Jadi kita selama ini, nanti kalau Anda di camp holistik, Bu Sinta akan memberitahu kepada Anda bahwa kita punya banyak ego personality yang membuat kita menjadi terfragmen-fragmen, dan kadang-kadang kita nggak merasa utuh dalam satu keadaan. Pada waktu Anda mengalami orang tua yang sedang secondary gain, boleh jadi Anda merasa bersalah. Saya juga ketika ibu saya meninggal, saya dalam keadaan tidak harus bisa menemui orangnya, padahal saya tahu betul bahwa saya adalah orang yang paling disayang oleh ibu saya. Tetapi I have to take a risk and learn from it, belajar darinya supaya tidak membawa rasa bersalah itu. Bagaimana caranya supaya saya tetap terhubung, connect soul to soul dengan ibu saya, supaya bisa tetap berinteraksi, because I know my mom is in my heart. Jadi saya tidak menganggap kepergiannya sebagai satu kesalahan saya, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan ibu saya untuk kembali kepada Tuhan. So, Anda lihat di sini bahwa kesembuhan, holy, wholeness, dan healing itu adalah satu akar kata. Kalau Anda mau menyembuhkan tubuh Anda harus masuk ke energi wholeness, energi yang utuh. Dan keutuhan itu hanya terjadi kalau Anda bekerja dengan kekuatan spirit, kekuatan holy, kekuatan Christ, kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, nur ilahi, the divine energy. Jadi semua itu adalah satu line, tadi disarankan oleh holistic medicine tadi, karena mereka menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak terduga pada saat kita sudah mulai memiliki keberanian untuk masuk, tidak hanya melihat tubuh kita sebagai tubuh fisik, tapi kita juga memiliki tubuh yang lebih besar. Tubuh yang lebih besar daripada physical body kita. Kita masih punya tubuh emotional, tubuh mental, dan tubuh spirit. Dan tubuh spirit itu, dia adalah tubuh yang wholeness, menyatukan segala sesuatu. Dan dia sangat senang kalau kita mulai bergerak dalam proses penyembuhan. Kalau kita memiliki kemampuan untuk menyadari hal itu. Jadi di sini tadi disebutkan bahwa kesembuhan adalah merasakan keutuhan keberadaan Anda yang sudah ada. Anda itu sudah holistik loh Bu, Pak. Bukan menjadi whole, bukan menjadi utuh. Selama ini kita menjalankan hidup kita bukan sebagai manusia yang wholeness, manusia yang utuh. Itu sebabnya ada momennya, ada saatnya kita belajar untuk menyatu dengan air sungai, menyatu dengan pohon, seperti Pak Jarod naik pohon ya di atas sungai ya, Bu Sinta. Menyatu dengan grass ya, guling-gulingan dengan tanah, dan kita merasakan bagaimana magnetic field bumi itu bisa memberikan energi kesembuhan bagi memori-memori kita yang sudah kita tidak lagi perlukan, karena
menjadi keutuhan itu sudah ada bersama kita. Bagaimana mengembalikan itu supaya kita mampu menyembuhkan diri kita. Dan kesembuhan adalah merasakan keutuhan kepada kamu yang sudah ada, bukan kamu yang menjadi utuh. Ya, itu yang saya kepingin share, Bu Sinta. Sahabat semua, keren ya bahwa tadi saya mencatat bahwa kita adalah pencipta keajaiban, bukan menunggu keajaiban, sahabat. Jadi kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Itu saya taruh di depan buku saya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu. Artinya apa? Ketika kita adalah pencipta keajaiban, miracle itu adalah sesuatu keniscayaan, sahabat. Kalau kita menunggu miracle itu seakan-akan, kalau kita menyebutnya keajaiban, seakan-akan tuh ada orang yang dikasih keajaiban, ada yang enggak. Gitu kan? Nah, kalau seperti itu adanya hukumnya bekerja, berarti Tuhan nggak adil dong. Boleh dong kita protes, Tuhan, kenapa kok nggak adil? Gitu kan? Ada orang yang kau kasih keajaiban dan ada orang yang kau kasih miracle, ada orang yang tidak kau berikan miracle gitu. Padahal tidak ada kata tidak adil pada diri Tuhan, itu tidak ada. Bahwa kita adalah pencipta keajaiban. Keajaiban tuh kita bisa ciptakan, sahabat, ketika kita memahami mekanismenya. Kan begitu, Pak Wisnu? Yes, yeah. Itu bahwa kekuatan penyembuhan tuh benar-benar Tuhan hadirkan di dalam diri kita sempurna. Saat apa? Saat kita ini sudah terbebas dari semua hal-hal yang mengganggu proses itu gitu loh. Oke? Apa yang mengganggu? Secara tubuh, banyak racun. Secara mental, masih banyak tuh emosi-emosi. Jadi energi yang harusnya digunakan oleh tubuh untuk meregenerasi tubuh atau merevitalisasi tubuh, sel-sel di dalam tubuh itu habis untuk ngurusin emosi-emosi Anda. Si marah, si kesel, sakit hati, terluka, kecewa, menderita. Itu loh. Coba aja Anda rasakan. Antara Anda kegiatan fisik, lari 1 kali lapangan bola, sama Anda sedih, marah tadi, kecewa, lebih capek mana? Oke, itu. Yang ketiga adalah apa? Anda terhalang akan keberadaan Tuhan di dalam diri Anda. Anda terhalang dari kesadaran akan Roh Kudus yang hadir di dalam diri Anda. Itulah makanya camp kami juga kita namain 3C. Apa itu 3C? Clean your body, clean your mental, clean your spiritual. Artinya apa? Kita beresin tuh 3 hal ini dalam diri kita. Yang tubuh ya diberesin tuh racun-racunnya. Keluarin. Bahkan jangan salah, itu Dokter Awet Muda salah satu pembicara di situ, Dokter Ali Azhar tuh bilang bahwa obat-obatan kanker yang bersifat kemo, radiasi itu justru penyebab racun terbesar di dalam tubuh Anda. Dia bicara tidak asal bicara loh, sayang. Ya kalau saya misalkan, Anda boleh tidak percaya, Bu Sina masih psikolog gitu kan. Bicara soal fisik. Ini seorang dokter Ali Azhar itu bicara dengan data. Sudah ada di dalam data itu, linknya itu adalah daftar obat-obatan makanan yang mengandung karsinogen. Salah satu obat karsinogen yang hampir diberikan pada semua penderita kanker itu ternyata adalah mengandung karsinogen yang tinggi. Nah, lucu aja dong ngobatin kanker dengan bahan yang mengandung karsinogen. Artinya apa? Kankernya sembuh di sini dapat bonus kanker di tempat lain. Dan biasanya kanker di tempat lain itu jauh lebih ganas dibanding kanker yang pertama. Anda bisa belajar dari Pak Wisnu. Pak Wisnu itu istrinya adalah survivor kanker. Berapa belas tahun dia hidup dan tetap sehat, sahabat. Karena apa? Karena tidak kemo. Gitu. Jadi dan disiplin. Yes. Itu gitu loh. Karena tidak kemo, intinya itu gitu. Karena ketika kemo, betapa tubuh Anda, daya dukung kehidupan Anda tuh dirusak gitu kan. Itu adalah urusan tubuh tuh. Jangan racuni tubuh Anda dengan bermacam-macam obat-obat kimia dan sebagainya yang justru bukannya nyembuhinnya cuma sebentar, sahabat.
Tapi yang ada adalah menimbulkan masalah di tempat lain. Makanya saya selalu mengajarkan American Cancer Society.com ya itu anunya tuh. Tulis aja tuh nanti di share tuh sama Pak Rahmat. American Cancer Society itu adalah dia menulis tuh daftar makanan obat yang mengandung karsinogen tinggi. Anda bisa belajar lihat dari situ gitu kan. Itu urusan tubuh. Banyak banyak tubuh itu rusak. Makanya kenapa saya mengajarkan kinesiologi. Kinesiologi itu adalah tes otot lengan. Saya belajar dari Profesor Diana Musup, sahabat. Buat saya itu sangat-sangat memberdayakan. Karena apa? Saya bisa katakan dengan lantang bahwa Anda boleh tidak percaya saya, Anda boleh tidak percaya dokter, nggak apa-apa. Tapi Anda harus percaya tubuh Anda tidak bohong. Itu terbukti pada saat kita tes otot lengan. Mana obat-obat yang baik, mana makanan yang baik. Anda nggak perlu tanya lagi ke saya, ke Pak Jarod, Pak saya boleh makan ini nggak, Pak saya boleh makan itu nggak. Makanan apa yang saya bisa makan. Anda tidak perlu bertanya lagi ke saya, ke Pak Jarod, ke ahli gizi, ke dokter, kemana. Karena apa yang dikatakan baik untuk satu orang belum tentu baik buat orang lain. Disitulah kita perlu menguasai ilmu kinesiologi. Saya bebas, buka Anda silahkan cek. Saya udah buat video tutorialnya di Sinta Klub Sehat Holistik. Anda bisa belajar itu dan itu buat saya ilmu memberdayakan. Karena apa? Benar-benar tubuh tuh nggak pernah bohong, sahabat. Obat ini bagus buat Anda enggak? Ini apa namanya? Terapi ini bagus nggak buat saya? Kemo ini bagus nggak buat saya? Kalau kenceng, pakai. Kalau nggak kenceng, kalau turun, jangan pakai. Sesederhana itu loh, sahabat. Itu yang betapa banyak orang terselamatkan. Bayangin ada orang sudah mau amputasi kakinya, udah di rumah sakit, itu terselamatkan. Saya bilang, Bu, nanya nih nelpon saya, udah di rumah sakit, udah mau operasi, udah mau potong kaki, telepon saya. Malam-malam udah dalam keadaan udah puasa untuk besok. Telepon saya, Bu, saya bisa sembuh nggak? Aduh, Bu, saya tolong dong ini. Nah, Ibu udah di rumah sakit gimana? Ibu kinesiologi deh. Saya bukan Tuhan yang bisa bilang, oh Ibu pasti sembuh dengan holistik, pasti sembuh dengan obat-obat herbal saya. No, saya juga bukan Tuhan, sahabat. Silahkan Ibu cek. Apakah saya bisa sembuh dengan holistik? Apakah saya bisa sembuh dengan holistik? Apakah saya bisa sehat ketika saya ikut camp gitu kan? Kembali. Anda tanya tuh tubuh Anda sendiri. Kalau kencang silahkan ambil. Kalau turun silahkan. Gitu. Bu, saya belum sembuh ke camp. Hello, tadi disiplin tadi ada nggak dalam diri Anda? Nggak bisa juga sahabat 6 hari Anda di situ tiba-tiba ujuk-ujuk, bom, Anda sembuh walaupun ada yang memang bisa seperti itu. Saya bilang, tapi bukan keajaiban loh camp itu juga, tapi Anda akan diajarkan untuk way of life-nya tuh gimana gitu loh. Protokol 12 protokol untuk cancer dokter awet muda itu ada di camp semua. Kalau Anda tidak merasakan itu, kan Anda jadi kayak ngeraba-raba gitu loh. Tapi ketika Anda langsung merasakan itu apa ya, menjadi suatu bentuk keyakinan tersendiri gitu. Badan Anda enteng. 3 hari aja Anda di camp gitu, badan Anda enteng minimal. Pikiran Anda enteng. Yang nggak bisa tidur nyenyak. Minimal itu Anda sudah bisa merasakan, wow, ternyata untuk sembuh dan sehat itu mudah loh. Ya nggak Pak Wisnu? Cerita mungkin bagaimana membersamai istrinya yang cancer seperti itu. Dan sampai hari ini sehat, sahabat. Bukan Ya, sakit terus terbaring, terus hidup tapi terbaring. Bukan seperti itu. Tapi benar-benar sehat dan berdaya. Dan tetap aktif menjalankan aktivitas sehari-hari itu baru keren. Gitu, dan mungkin sedikit Bapak cerita. super, kalau dia diam itu tandanya ada yang nggak betul. Jadi dia memang orang yang super aktif. Hari ini kita pergi sama-sama, misalnya kita bangun pagi itu ritualnya itu sudah konsisten gitu. Kunyit sekarang kunyit saya itu dulu nggak pernah pakai lada hitam. Sekarang kita bikin kunyit sendiri, minum sendiri setiap pagi. Terus dia ada minum air kacang hijau, ada ketumbar, ada banyak sekali dalam satu hari itu minumannya itu sampai hari ini masih tetap dijalani dan dilakukan sendiri. Meskipun aktif dan sangat super sibuk, tetapi dia tetap melakukannya. Ya, Karena itu bagian dari, karena kita memahami tubuh kita tahu cara
memperlakukan tubuh kita dengan apa yang diperlukan oleh tubuh kita itu. Nggak perlu mahal-mahal kan, Pak? Enggak, Nggak perlu obat-obatan macam-macam kan, enggak, Pak? enggak. Yes. Kita bisa sembuh dan sehat dulu, sayang. Anda nggak perlu minum obat yang macam-macam. Saya bilang, saya ngasih obat herbal di camp. Paling nggak dilanjutkan 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Bukan seumur hidup. Itu gitu loh, sahabat. Anda kalau hari ini masih minum obat bertahun-tahun, hello, please review lagi. Kinesiologi itu obatnya, bener nggak? Gitu loh. Jadi, apa namanya? Kalau Anda masih minum obat hari ini bertahun-tahun, jangan-jangan obat itu hanya neken gejala. Saya diabetes, Bu. Oke. Tapi terkontrol, Bu. Oke. Bapak minum apa? Iya, minum obat. Itu mah terkontrolnya karena obat. Yang sehat beneran itu adalah punya diabetes tapi terkontrol tanpa harus minum obat. Tuh, belajar sama Pak Jarot tuh. Bagaimana beliau tetap bisa sehat kayak gitu. Nah, harus minum yang mahal-mahal. Ada yang bertanya, Bu Sinta, apa pesan cinta untuk mereka yang punya diabetes ya? Diabetes itu adalah menyimpan kepahitan, penderitaan yang dalam, keinginan mengontrol yang besar. Itu gitu. Jadi orang diabetes itu ibarat gula yang harusnya diretensi. Kita tuh sebenarnya kalau tubuh kita sehat, sahabat, itu udah bisa ngukur gitu loh. Oh, masuk gula nih, kelebihan, keluarin. Semua proses itu sebenarnya berjalan sempurna di dalam tubuh. Tapi tadi karena energinya habis untuk ngurusin si aspek mental tadi, atau ngurusin racun-racun di dalam tubuh yang banyak, maka energinya habis ke situ sehingga kacau semua proses di dalam tubuh tuh jadi kacau gitu, yang harusnya keluar nggak keluar. Apalagi orang diabetes karena menyimpan kepahitan itu seakan-akan di dalam itu diretensi gula itu, manis-manis itu diretensi, jangan keluar dong, temenin aku, tubuhku di dalam nih pahit gitu. Itu, dan itu seringkali terjadi karena di proses dari dalam kandungan, proses masa kecil gitu. Enggak, nih contoh aja misalkan Abu Rizal Bakri nih, Mas Sinta, itu saya pernah duduk satu meja sama Pak Abu Rizal Bakri, itu dia diabetes tinggi gitu kan. Mas Sinta gimana tuh, masa Pak Abu Rizal Bakri kayaknya kayak gitu, menyimpan kepahitan, penderitaan. Kan yang kita lihat hari ini, sahabat, kita nggak tahu di belakang dia. Bahkan mungkin hari ini nggak tahu juga dia sedang menyimpan kepahitan apa. Kadang-kadang sampai saya kasihan gitu. Mau makan aja harus lihat asistennya dulu. Boleh makan nggak? Kalau asistennya ngangguk, baru dia ngambil gitu kan. Aduh, kasihan banget kan. Mestinya punya segalanya, tapi untuk makan saja dibatasi gitu loh. Jadi berbahagialah sahabat kalau hari ini masih boleh makan apa saja. Gitu, karena ya tubuh seperti itu gitu loh. Saya ibu 8 anak tetap sehat, semua normal terjaga, padahal saya pemakan segala juga gitu kan, seperti itu. Tapi tubuh terjaga karena apa? Proses di dalam tubuh bekerja dengan baik. Paling kalau nggak benar ya paling diare, mensa, keluar, ya udah selesai. Gitu sahabat. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin kita jawab bersama Pak ini. Silakan yang Bapak mungkin. Ada yang Pak itu. Apakah penyembuhan sakit itu dari bagaimana kita dalam mengatur mental kita ya Pak? Ini berarti kan buat Bapak nih minta Pak. Pertanyaannya menarik ya, good question. Ada yang mengatakan gini, kalau kita boleh ngomong, tetapi pada waktu tubuh kita lagi sakit, kita panik atau kita tenang? Umumnya kan orang panik kan. Jadi ketika tubuh dalam keadaan ketidakseimbangan atau emosi-emosi kita itu dalam keadaan tertrigger oleh satu keadaan, biasanya secara chemical, pesan-pesan chemical itu membuka file-file pikiran dan kita makin menganalisa, makin tambah banyak, makin tambah stres, makin tambah tidak tenang. Jadi karena saya memahami hal itu, sehingga ketika ada gejala-gejala yang terjadi pada tubuh, saya belajar untuk tidak menganalisa, tetapi saya memilih secara mental bekerja sama dengan tubuh saya untuk saya mulai menerima. Saya nggak resist, saya nggak menolak, karena biasanya tubuh itu ketika memberi pesan itu salah satu gejala di mana
karena dia mau bekerja secara homeostatik, secara seimbang, sehingga dia memang resist gitu, sehingga dia menimbulkan gejala-gejala dalam tubuh kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang belajar untuk mencintai tubuhnya, semua gejala itu kita terima, apalagi kalau misalnya itu sakit. Sakit. Saya misalnya terlalu sering lah kalau meditasi itu sampai kaki mengalami kram yang nggak bisa diapa-apain gitu. Udah kayak gini gitu. Oh dia kayak gitu. Dia datang kan gitu. Oke, kita panik atau kita biasanya kan orang panik. Tapi karena kita sudah terbiasa belajar untuk secara mental tidak panik dan menerima, akhirnya kita mengizinkan dia untuk dia kejang, lama-lama dia kembali sendiri untuk kemudian dia menyembuhkan dirinya sendiri. Karena semua gejala itu kan bukan penyakit sebetulnya. Nanti setelah kita periksa secara detail, kalau sudah sampai ada gejala yang sangat detail, baru Anda boleh periksa ke dokter untuk mengetahui informasinya secara lebih lanjut. Tetapi sekarang kita mulai menyadari bahwa semua informasi dari tubuh kita itu adalah informasi yang baik. Jadi informasi yang baik untuk kita bisa mentransform, mengubah frekuensinya dan energinya supaya kita dengan mudah mengalami penyembuhan dengan energi yang baru. Gitu Bu Sinta. Itu ada tentang makanan. Ini unmute Bu Sinta, ya. Bagaimana cara tubuh bisa berproses dengan baik gitu kan? Sebenarnya tubuh sudah berproses dengan baik, sahabat. Tapi proses itu terganggu karena ada hal lain di dalam diri kita. Jadi kita memahami dulu nih konsep holistik di dalam diri kita. Kita ini adalah terdiri dari tubuh, pertama adalah terdiri dari roh Tuhan, jiwa, tubuh, dan mental. Ini kemarin gambarnya saya buat sejajar, ternyata kemudian saya harus ganti nih gambarnya seperti ini. Yang ada adalah kita harus memahami bahwa diri kita ini siapa sih? Selama ini kita hanya memahami tubuh saja. Padahal hakikatnya tubuh itu hanyalah wadah, sayang. Wadah itu seperti sebuah gelas bening yang isinya air bening. Air bening ini berasal dari mana? Air bening ini adalah ibaratnya jiwa Anda. Pada saat Anda dulu dilahirkan, itu hanyalah terdiri dari daging, darah, dan roh Tuhan, roh kudus. Apapunlah Anda menyebutnya. Itulah sang jiwa itu. Jiwa ini dari mana nih? Jiwa itu dari roh Tuhan. Maka ingredient dasar dari diri kita sejatinya itu adalah Tuhan, Roh Kudus, Allah. Ini loh ingredient dasar kita. Tadi yang whole, tadi yang Bapak Wisnu katakan tadi. Ini holy, ini wholeness, ini heal. Kita ini belum sampai menjadi wholeness karena apa? Kita tidak menyadari adanya keholian di dalam diri kita. Kita tidak menyadari bahwa diri kita ini adalah bagian dari si holy tadi. Sang suci, sang maha suci itu gitu. Kita belum menyadari keutuhan kita, wholeness kita. Sehingga kita sakit hari ini karena kita belum menyadari keutuhan itu. Jadi proses menjadi heal adalah ketika kita menyadari keutuhan kita bahwa diri kita sejatinya siapa, sahabat. Nah, yang membuat masalah dalam diri kita hari ini itu adalah si aspek mental tuh, mind. Di mind ada apa? Ada pikiran, perasaan, emosi kita. Di situ ada marah, kecewa, sakit hati, menderita, tertolak. Bahkan proses itu, bagaimana si mental ini mencemari tubuh kita, mencemari jiwa kita, itu prosesnya sudah berjalan dari sejak Anda di dalam kandungan. Tadi pasien saya ada seorang wanita hamil.
Saya bilang, mau berpisah. Saya bilang sama dia, please, nanti dulu deh berpikir berpisahnya. Sekarang selamatkan dulu bayi di dalam kandunganmu. Kenapa? Ini udah 5 bulan berjalan. Kalau kamu masih nangis hari ini, masih marah-marah sama suami hari ini, nggak terima dengan apa, itu semua hadir loh emosi itu di dalam bayimu ini. Kita masih punya 4 bulan nih untuk apa ya? Bukan mengiris ya, mengisi dengan program-program yang baru yang kemarin 5 bulan kamu marah-marah, sedih, nangis-nangis. Itu tuh hadir loh di dalam dirimu. Sebelumnya, hari sebelumnya saya punya pasien anak-anak bukan anak ya, udah 22 tahun yang ada menangis terus tanpa sebab. Bisa jadi itu adalah emosi dari mamanya dulu pada saat mengandung dia yang menangis itu karena bingung. Karena emosi-emosinya itu adalah setiap kali dia bingung dia menangis. Itu adalah kemungkinan adalah emosi-emosi dari mamanya. Ayo kita selamatin dulu nih 4 bulan supaya apa? Pada saat nanti dia lahir anak ini, ketika mamanya happy, dia pun jadi bayi mungil yang happy juga gitu loh. Karena kita loh sebagai orang tua ini yang memberikan program-program pertama pada diri anak ini, sahabat. Itu loh. Jadi ini yang harus kita beresin adalah aspek mental kita nih. Supaya apa? Kita kembali kepada kesejatian diri kita. Kita kembali kepada wholeness diri kita. Kita kembali pada esensi dasar dari diri kita. Ingredient atau penyusun tubuh kita yang sejatinya itu adalah holy itu sendiri. Sang holy itu sendiri, sahabat. Sadarilah itu. Maka proses itu sebenarnya sudah sempurna. Hari ini menjadi tidak sempurna karena apa? Itu energinya habis tuh sama si mental tuh. Terkotori, tercemari. Inilah hakikat pesan cinta adalah engkau disadarkan dengan sakit ini, dengan masalah-masalah hidup Anda. Itu adalah untuk kita lampaui. Jangan tenggelam di dalam kubangan lumpur masalah Anda. Tapi lampaui gitu bahwa ini adalah pesan cinta. Tuhan ingin kita kembali kepada kesucian, kemurnian jiwa kita. Sehingga nanti saatnya pulang, kita pulang sempurna kepada Allah, pada Tuhan, Roh Kudus, whatever. Ini loh yang kami bangun di camp adalah menyadari kewholenessan Anda, keholian Anda, supaya Anda bisa pulang. Selalu saya katakan, Anda mau pulang, mau sadarnya hari ini atau sadarnya nanti di ranjang kematian. Semua pasti menjawab hari ini dong, Bu. Oke, tapi benar-benar nggak Anda sungguh-sungguh mau menyadari itu gitu, sadarnya sekarang apakah sungguh-sungguh atau cuma di mulut saja? Tadi ada yang japri saya, Bu, saya kena stroke. Hello, saya lihat chatnya, itu udah dari setahun yang lalu chat-chatan sama saya. Kok saat itu masih sehat? Hari ini engkau sakit, baru nyari pertolongan. Baru nyari seperti orang kebakaran. Padahal engkau sudah kenal kami, sudah kenal holistik, udah kenal ada penyembuhan holistik, udah setahun yang lalu, bahkan mungkin lebih dari itu. Kenapa? Engkau tidak datang pada saat harimu masih sehat. Engkau baru datang ketika tubuhmu sudah sakit, macam-macam, dan itu semakin sulit untuk tersembuhkan, terpulihkan, sahabat. Yuk, kita sadar hari ini bahwa saya mau pulang. Siapa sih di dunia ini yang akan hidup 100 tahun lagi gitu kan? Nggak ada. Tubuh kita akan rusak, akan menua dan mati. Bahkan mungkin belum menua pun juga akan mati. Tapi bagaimana engkau mati dengan senyum terindah? I wanna go home with perfect smile. I'm done. Selesai. Saya selesai. Bukan berarti di camp semua sembuh, habis camp sembuh semua. Enggak. Beberapa hari yang lalu ada peserta camp meninggal. Habis dari camp, dua minggu dari setelah camp. Tapi saya bahagia karena apa? Suaminya mengatakan, istri saya meninggal dalam damai. Dan kita peserta camp semua menyaksikan bagaimana dia berproses di camp itu. Dan dia bahagia. Terima kasih. Setiap ketemu saya, dia peluk saya. Setiap dia pegang tangan saya dan menatap mata saya. Terima kasih, Bu Siti. Terima kasih. Suami saya berubah. Suami saya ini, saya merasakan keindahan dalam 26 tahun pernikahan saya, baru ini saya rasakan indahnya. Saya menangis setiap kali dia, setiap ingat beliau gitu, karena
Hidup dan mati sudah di tangan Tuhan, tapi meninggal dalam cara bahagia itu adalah impian semua orang, sahabat. Itu. Oke, gitu Pak Wisnu, Pak Jarot. Jam berapa nih ya? Oh, masih ada. Siapa lagi yang mau dijawab, Pak? Ini silakan, Pak Wisnu. Tentang kinestesis udah dijawab sama Pak Kinesiologi. Rahmat ya. Oke. Silahkan masuk grup di situ nanti bisa tanya-tanya banyak gitu kan. Oke, untuk herbal juga nanti tanya di situ. Oke, saya coba share ya. Apa sih yang dilakukan? Kita ngapain sih di camp itu? Share kemarin. Suaranya ada? Izinkan diri Anda keluarin semua emosi itu. Supaya nggak membebani tubuh. Tubuh itu cerdas. Di buku saya di depan dituliskan, kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Pak, saya ginjal orang nama saya mana? Yang positif tiap minggu itu. Karena bagi saya olah nafas itu satu kesatuan. Apapun sakitnya, bisa itu dari mana? 3 hal yang penting itu adalah 1, love, 2, energy, dan ketiga adalah happy. Ini kesimpulan terhadap 3 elemen yang menurut kita diinginkan oleh semua jiwa. All over the world, di seluruh dunia. Apapun dia mau Chinese, dia mau India, Malaysia, Indonesia, semua. Hong Kong, Bangkok, mereka semua sama. Yang mereka cari adalah ini. Hipokrates ini bapak dunia terang budaya Bapak ini. Beliau mengatakan, sebenarnya tubuh manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena kemoterapinya itu racun, perawatnya takut. Kalau lagi nginkus, muncul itu si kemoterapinya ke badan dia, bisa kebit kanker. Racun. Kalau bayangin, racun itu perawat aja nggak berani megang, dimasukin infus ke orang kena kanker. Bapak itu bayangin, logikanya di mana ya? I don't understand. 4, 5, 6, 7. Pagi, saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Saat ini katakan pada dirimu sendiri, saya berharga. Saya layak dicintai. Saya tidak butuh validasi dari orang lain. Dan apapun yang orang lain katakan tentang dirimu, itu bukan kamu. Yang dirasain panas, terus panas itu ngalir dari bawah sampai ke atas. Terus saya juga dirasainnya ternyata pencernaan saya nggak beres. Dan ternyata pencernaannya nggak beres gara-gara setiap saya emosi nggak pernah bisa keluar. Karena saya kan nelan plek. Jadi begitu marah tuh mendem ke bawah. Nah, yang bagian paling lemah ternyata pencernaan saya. Di situ energi negatif semua ngumpul gitu, makanya nggak beres. Kita perlu melakukan ini sahabat, karena ketika kita ingin menyembuhkan diri kita, baik itu secara fisik maupun secara mental, itu ada 5 tahapan yang perlu kita lalui. Maafkan diri saya, karena saya selalu nggak suka dengan satu keadaan. Kata-kata orang tua dulu yang mengatakan laki-laki tidak boleh menangis saat Anda ingin menangis. Bersamai kami, wahai semesta, wahai bumi pertiwi, izinkan kami melepaskan ini semua kepadamu. Saya maafkan diri saya, karena selalu saya merendahkan orang lain. Dan orang-orang itu adalah istri saya, anak saya. Salah
satu penderitaan hidup kita karena kita nggak mengenali kekuatan yang kita miliki di dalam diri kita yang murni, yang suci, dan kita masih dihalangi oleh tembok-tembok tadi. Pertama, tumpahan air mata saya di saat saya mengingat ibu saya untuk membesarkan saya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Terus yang kedua, saya ingat, saya bayangkan istri saya sudah 25 tahun. Pejamkan matanya. Di sini sudah ada energi yang masuk Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu merasa berat. Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat. Ya sahabat, jadi kita semua itu para pemateri maupun peserta itu benar-benar bahagia semua gitu di camp itu. Tidak hanya peserta, kita para pemateri juga lebih bahagia karena melihat apa ya, gimana perasaan Bapak kalau di camp tuh habis selesai kayak gitu, lihat dari wajah yang awalnya itu Luar biasa. terus kemudian jadi bisa joget-joget itu bisa apa ya? Gimana gimana kalau Bapak Saya, rasain? saya satu momen yang paling saya sangat sukai itu adalah di sungai di belakang pada waktu kita meditasi di dalam air sungai itu. Wow, itu serasa semua energi-energi yang selama ini menyumbat tubuh kita lepaskan untuk kita alirkan menyatu dengan air, dan airnya itu belerang ya. Benar, Pak. Itu kalau orang luka gitu, itu kering Pak di situ. Luka-luka kanker, luka-luka diabetes itu kering di situ. Itu momen yang paling saya suka di belakang tuh. Semuanya luar biasa. Buat saya paling indah itu adalah momen pelepasan emosi itu. Ya, Itu itu one benar-benar of. itu, Ya. itu bagaimana kita melepaskan emosi itu dan kita menyatu dengan alam, betapa kita harus belajar dari semesta ini. Ibarat kita tumpahi dengan segalanya, emang tanah itu pernah protes gitu? Air itu pernah protes, kita buangin sampah, kita buangin emosi-emosi kita, emang pernah protes? Dia lebur, sahabat. Itu gitu loh. Jadi mulai hari ini gitu kan, kita sadari itu, sadar rasa, nanti diajarin sama Pak Wisnu gitu kan, sadar rasa, sadar waktu, sadar nafas, itu saya tambahin tuh sekarang. Ketika saya mulai marah, ketika saya mulai apa kesel gitu atau sedih gitu, ketika mulai kecapean gitu, saya adalah sang jiwa. Saya bukanlah emosi-emosi itu. Coba deh sahabat rasain tuh. Ketika sahabat ada masalah atau lagi ada suatu hal gitu kan, hidup ini kan tidak selalu mulus saja kan sahabat kan? Belajar untuk mundur sejenak ke belakang, berjarak dengan emosi-emosi itu, menyaksikan dan kemudian katakan afirmasi pada diri sendiri, saya bukanlah marah itu. Saya bukanlah emosi-emosi itu. Saya bukanlah pikiran-pikiran itu. Tapi saya adalah sang jiwa. Saya adalah Tuhan, Roh Kudus yang hadir di dalam diri ini. Itu benar-benar kayak zut, lebur gitu loh. Langsung zoom. Itu saya sudah buat tuh afirmasinya sahabat, silakan ada di ini di apa namanya di channel YouTube saya Sinta Club Sehat Holistik. Saya udah buat tuh afirmasi, apa tuh judulnya sama admin nih, afirmasi apa tadi itu, afirmasi judulnya apa,
Afirmasi kesehatan dan afirmasi kesehatan dan kesejahteraan. Mungkin di awal Anda hanya dengar kok musik aja nih ya. Itu nanti di menit ke-10 baru ada. Kenapa saya buat di menit ke-10? Karena apa? Supaya Anda turunkan dulu nih gelombang otak Anda nih. Nah, saya pakai lagu yang Pak Wisnu kirim kemarin ke Mas Aris, itu enak banget itu untuk membuat diri kita tuh deep dulu nih. Rasakan. Nah, pada saat itu tuh rasakan dalam sadar nafas, nanti diajarin tuh di diam tuh bagaimana dengan nafas ini kita menyadari bahwa kita adalah sang jiwa. Kita adalah Allah. Masukin tuh dalam keheningan total, udah gitu kira-kira 10 menit baru tuh ada kata-kata saya. Jadi kalau sahabat itu mungkin dikirim di grup di chat, nanti di grup juga dikirim. Anda mungkin akan, ini apaan sih Bu Sinta kok cuma ngirim lagu doang gitu kan, instrumen gitu kan. Nanti di menit ke-10 baru ada kata-kata saya afirmasi. Itu indah sekali. Saya juga buat itu dan rasakan keajaibannya sahabat dalam hidup Anda. Yang sehat, yang sakit bisa jadi lebih calm down sakitnya, yang pikirannya nonin itu bisa lebih calm down itu. Buat dengerin video afirmasi itu pagi sama malam. Mau tidur nanti Anda Sebelum setel tidur. itu pagi, ya sebelum tidur, pagi bangun tidur, Anda pertama melek itu Anda lakukan gitu, bahwa saya adalah Allah dalam semesta kecilku, bahwa saya adalah sang jiwa, bla bla bla. Saya bukan tubuh ini, saya bukan emosi ini. Nanti lama-lama itu ketika Anda bawa afirmasi itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda ulang-ulang terus, masuk ke pikiran bawah sadar Anda, dan di dalam kehidupan nyata itu akan mewujud dengan sendirinya. Bleng, pop up dengan sendirinya. Sederhana. Kan aja itu. Oke, gitu. Silakan closing, atau Pak Wisnu mau closing, silakan. Silakan Bu. Pak Jarod, terima kasih banyak. Pak Jarod, oke. Oke, ya. Selamat malam Pak Wisnu, Bu Sinta, terima kasih. Kan tuan rumahnya Pak Jarod. Nah, kita bukan tuan rumah, fasilitator. Fasilitator. Terima kasih Pak Jarod, luar biasa. Yo, terima kasih sama-sama semuanya. Selamat malam, sampai jumpa di camp ya teman-teman yang mau ikut camp. Silakan hubungin Bu Ati ya. Bu Ati sekarang sudah jadi admin di banyak WA grup saya, jadi juga ikut woro-woro. Ya, Ayo lupa saya tadi ya. gitu ya. Tanggalnya besok tanggal 28 sampai 23 sampai 28 sahabat semua. Oke. Oh, deket waktunya udah deket nih. 23 sampai 28. 23 sampai 28. Biayanya sekian, itu udah all in semua sama obat herbal, penginapan, udah, bahkan kami adakan penjemputan di Bandung maupun di Subang. Itu. Silakan gitu aja. Oke. Ya, selamat malam. Terima kasih semua sahabat. Terima kasih Bu Sinta, Pak Jarod. Terima kasih Pak Wisnu, Pak Jarod. I love you semuanya. Sehat selalu. Tuhan berkati.